Langsung dari lantai 2 Gedung Serambi Indonesia, Tanjung Permai di Batas Kota. Assalamualaikum Syederalun. Senang sekali saya Vira masih akan terus hadir untuk Anda. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Syederalun, di mana saat ini kita sudah berada di program Tausiah Ramadan kerjasama Radio Serambi FM dan juga Kemenak Kota Banda Aceh edisi hari ini 7 Ramadan 1444 Hijriah. Nah Syederalun, kali ini kita akan bahas tema Ramadan memadukan kesolehan ritual dan sosial. Dan untuk itu sore kali ini bahagia sekali sudah hadir di tengah-tengah kita Syederalun Tengku Muhammad Kusai SHI. Beliau merupakan KKUA Kecamatan Baitur Rahman Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz di sore kali ini? Iya, bagaimana puasa udah 7 hari aja nih Ustaz ya? Alhamdulillah, berjalan lancar. Insyaallah mudah-mudahan terus seperti ini, ya, terus dalam kesehatan mudah-mudahan sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga Syederalun, kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang sudah hadir di tengah-tengah kita, pastinya dengan banyaknya kesibukan yang beliau lakoni tentunya ya. Dan juga bagi Syederalun yang ingin berpartisipasi bersama kami ya, bisa melalui telepon dan juga WhatsApp ya di 0811 689020. Serta bagi Anda yang ingin menyimak via live atau siaran langsung juga bisa Syederalun di Facebook Serambi FM Banda Aceh dan seluruh fanpage Serambi Group lainnya. Dan juga bagi Anda yang ingin menyimak via live streaming juga bisa di www.serambifm.com. Dan untuk itu Syederalun, untuk mempersingkat waktu pastinya langsung saja kita bahas Ramadan memadukan kesalehan, ritual dan sosial. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Puji dan syukur sama-sama kita sampaikan kepada Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Para pendengar radio yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan kita pada hari ini dipertemukan oleh Allah dalam acara Tausiah Ramadan kerjasama Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan Radio Serambi FM. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pedoman hidup kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Tema kita hari ini yaitu Ramadan memadukan kesalehan ritual dan sosial. Tentunya ketika jauh hari sebelum Ramadan masuk, kita sebagai umat Islam tentunya sudah merasakan kerinduan karena suasana yang hadir di bulan Ramadan dengan luar bulan Ramadan tentunya berbeda. Di bulan Ramadan, ketika jauh hari sebelum hadir Ramadan, kita sudah mulai membayangkan, mulai merasakan bagaimana syahdunya kehidupan di bulan Ramadan. Apakah itu terkait dengan ibadah kita ataupun terkait suasana ritual keagamaan, sehingga orang-orang yang di luar Aceh barangkali itu mereka ingin hadir ke Aceh untuk merasakan bagaimana suasana Ramadan di sini misalnya. Atau kita orang Aceh rindu ingin pergi umroh di bulan Ramadan, ingin merasakan bagaimana situasi ritual keagamaan bulan Ramadan di Arab Saudi atau di Mekah, di Tanah Suci. Nah, jadi jauh hari sebelum Ramadan tiba kita sudah merindukan bagaimana suasana Ramadan. Maka oleh karenanya kita memahami semua, karena di setiap Ramadan tiba para penceramah, para pendai selalu menyampaikan fadilah keutamaan Ramadan, bagaimana Ramadan melatih kita menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, hamba-hamba Allah yang senantiasa berada dalam ampunan Allah, berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah, dan juga hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan atau pembebasan dari Allah dari api neraka. Para pendengar yang berbahagia, maka oleh karenanya puasa kita tentunya sebuah sarana yang Allah berikan kepada kita untuk melatih
untuk mendidik kita. Yang pertama, Allah menyampaikan melalui Rasulnya bahwa begitu banyak keutamaan di bulan Ramadan terkait dengan ibadah. Maka ini menjadi motivasi bagi kita untuk beramal dengan amalan yang banyak di bulan Ramadan. Barangkali kita dalam keseharian barangkali banyak hal ibadah yang ada di bulan Ramadan tidak kita dapati di luar bulan Ramadan. Oleh karenanya kita ketika masuk bulan Ramadan kita sudah mulai mempersiapkan diri untuk menjalani rutinitas agama yang lebih barangkali daripada bulan-bulan yang lain. Misalnya bulan Ramadan kita ada salat tarawih, kemudian ada yang spesial, ada makan sahur. Pada sahur ada hal-hal lain yang fadilah Allah berikan waktu sahur. Dan ini tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Maka oleh karenanya begitu Ramadan tiba, maka kita sudah mempersiapkan diri untuk menjalani ritual keagamaan yang mungkin lebih dari segi kualitas lebih daripada bulan-bulan yang lain, dan juga kita harapkan dari segi kuantitas juga kita lebih bagus di bulan Ramadan, dan juga mudah-mudahan kita mampu mempertahankan rutinitas ini bukan hanya di bulan Ramadan tetapi juga nanti ketika keluar dari bulan Ramadan. Para pendengar yang berbahagia, maka puasa Ramadan banyak hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana keutamaan kita beribadah di bulan Ramadan. Misalnya kita sering mendengar hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atau man qama lailatal ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dua hadis ini sebagai motivasi kepada kita untuk beramal dengan amalan yang banyak di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita ritual keagamaan pertama kita sudah berada dalam puasa. Sepanjang hari dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari kita berada dalam ibadah melaksanakan puasa kepada Allah. Kemudian di sela-sela itu kita banyak sekali di bulan Ramadan melaksanakan amalan-amalan sunnah. Membaca Al-Quran barangkali yang tidak banyak kita baca di bulan yang lain, tapi di bulan Ramadan kita bisa melihat di sekeliling kita barangkali banyak di antara saudara-saudara kita yang menyiapkan waktunya untuk menyempatkan diri mengkhatam Al-Quran atau bertilawah atau membaca Al-Quran. Kemudian misalnya melaksanakan zikir atau tahajud di malam hari. Barangkali kalau di luar Ramadan ya berat ya, bangun jam 3 malam itu sedikit orang barangkali yang mampu. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, kita mempersiapkan diri untuk melaksanakan tahajud di malam hari, kemudian kita lanjutkan dengan tilawah Al-Quran, maka orang-orang yang bersungguh-sungguh melaksanakan, menghidupkan malam dengan ibadah, menghidupkan siang dengan ibadah kepada Allah, ini adalah sebuah upaya untuk mencapai kesalehan ritual yang akan melekat kepada kita, yang imbasnya sebagaimana Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Jadi hasil akhirnya adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa istiqamah dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ustaz, cara memadukannya gimana nih antara kesalehan ritual dan juga sosial? Baik, sebenarnya masih akan ada ke depan. Ini satu sisi bahwa kita berpuasa, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan rutinitas ritual keagamaan di bulan Ramadan. Namun di sisi yang lain, puasa ini melatih kita untuk menahan lapar, melatih kita untuk menahan rasa haus. Artinya kita bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang kehidupan mereka serba kekurangan. Orang-orang yang dalam kehidupan barangkali tidak makan 1 hari 3 kali, atau bahkan sehari sekali pun tidak ada. Bagaimana kita merasakan rasa laparnya orang-orang yang tidak punya makanan dalam keseharian mereka. Maka ini bisa menumbuhkan empati kita untuk saling berbagi, bisa menumbuhkan rasa untuk saling berbagi di antara kita dengan orang lain. Maka puasa ini di samping kita dituntut untuk rutinitas ibadah, juga mendidik kita untuk merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang kelaparan dalam keseharian. Dalam literasi-literasi yang lain juga
bulan Ramadan orang yang berpuasa dituntut untuk menjaga lidahnya. Bagaimana kalau dia marah, seandainya seorang yang sedang berpuasa marah, lantas dia ingin marahnya dia tahan, sampai-sampai dia bilang, ini shaim, saya sedang berpuasa, supaya dia tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, sedangkan hubungan sosial, salah satu sebab hancurnya hubungan sosial adalah paling banyak disebabkan karena lisan, karena lidah. Maka puasa mendidik kita untuk menjaga lidah, supaya lidah kita selamat orang lain dari upatan kita, selamat orang lain daripada gunjingan-gunjingan kita, sehingga lidah kita bisa menyejukkan orang lain, lidah kita bisa mengeluarkan sesuatu yang bisa mendamaikan orang lain, sehingga kehidupan sosial masyarakat lebih bagus setelah berpuasa. Dan juga pastinya Ustadz, dalam memadukan antara ritual sosial dan individu tadi, ya, di bulan Ramadan ini amalan seperti apa saja yang bisa kita lakukan, Ustadz? Ya, baik. Yang pertama, bahwa dua kesalehan ini, pertama kesalehan ritual, itu dalam bahasa yang lain mungkin sering kita dengar bahwa hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Jadi kesalehan ritual, proses ibadah kita itu membangun hubungan kita dengan Allah menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat, sehingga kita menjadi hamba Allah yang taat kepadanya. Kemudian hablum minannas, ketaatan sosial atau kesalehan sosial, ini juga perlu dipupuk. Kenapa demikian? Karena kita punya dua arah, dua sisi kehidupan. Kita harus bagus hubungan dengan Allah, kemudian juga harus bagus hubungan antar sesama kita. Maka oleh karenanya, dua hal ini ketika Ramadan tiba, maka pendidikan yang paling banyak terhadap dua hal ini ada. Dalam misalnya dalam hubungan sosial, ya, Rasulullah dalam hadis yang lain juga menyampaikan kepada kita untuk memotivasi kita supaya kita saling berbagi. Barang siapa yang memberikan makan orang yang berbuka puasa misalnya, maka dia mendapatkan pahala semisal dengan orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Ini motivasi, motivasi kepada kita untuk berbagi. Di samping kita merasakan bagaimana laparnya, kemudian Rasul memotivasi kita dengan hadisnya yang lain, bahwa orang yang memberikan makan orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan nilai pahala sama dengan nilai pahala orang yang berpuasa. Maka pendidikan seperti ini mendidik kita untuk menjadi hamba Allah yang secara sosial kita lebih peka dan peduli terhadap sesama. Itulah mengapa bulan Ramadan ini terasa spesial, Ustadz, ya. Dan juga untuk melatih diri kita ini gimana caranya, Ustadz, agar bisa memadukan antara ritual dan juga sosial ini kan? Kalau di bulan yang lain mungkin mungkin kurang respect atau sama orang ini, cara melatihnya gimana nih, Ustadz? Yang penting sebenarnya adalah di antara kesalehan sosial dan kesalehan ritual, perlu sekali untuk istiqamah terhadap amalan. Jadi ketika kita dilatih untuk saleh sosial, maka saleh sosial yang diharapkan itu adalah saleh sosial yang kontinu. Artinya dari bulan Ramadan 30 hari kita dididik untuk menjadi hamba Allah yang pemurah misalnya, yang suka berbagi. Insya Allah, kalau selama Ramadan kita sering berbagi, ini akan menular, akan terus mampu kita pertahankan ketika di luar bulan Ramadan. Kemudian ketika di bulan Ramadan, misalnya kita mampu menjaga lidah kita, menjaga lisan, mungkin karena sebab ya, kalau kita tidak menjaga lisan ya rugilah kita berpuasa. Karena ada hadis yang lain yang Rasul sampaikan, berapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada baginya melainkan hanya lapar dan dahaga. Dia tidak punya nilai apa-apa. Salah satu sebabnya juga karena kita tidak bisa menjaga lisan kita daripada mengupat orang, mengunjing orang. Maka pendidikan yang kita dapat dari Ramadan dengan menjaga lisan, ini mudah-mudahan bisa kita pertahankan bukan hanya di bulan Ramadan,
tetapi juga di luar bulan Ramadan. 30 hari kita dididik supaya kita menjaga lisan kita. Di antaranya dengan cara kita memperbanyak atau menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran, menyibukkan diri dengan berzikir, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk mencari-cari atau membicarakan tentang keburukan orang lain. Maka oleh karenanya Ramadan kita sering ketika punya banyak waktu luang di kantor atau dimanapun, kita memanfaatkan waktu itu dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran. Maka sebenarnya itu adalah pendidikan yang harus kita jaga, bukan hanya di bulan Ramadan tapi juga di luar bulan Ramadan. Kemudian juga kita kebanyakan lidah kita ini tidak bisa menjaga ketika sudah berkumpul dengan orang lain. Terpancing, jadi terpancing. Jadi salah satu caranya juga kita harus memilih dengan kelompok mana kita duduk. Jadi kalau kita sering berkumpul dengan orang yang saleh, maka insya Allah kesalehan akan hadir kepada kita. Kalau kita sering duduk dengan orang yang mengunjing kepada orang lain, maka dengan tersendirinya juga kita akan ikut menggunjing. Walaupun di bulan Ramadan kita sudah menjaga diri, tapi ketika di luar Ramadan kita kembali berkumpul dengan orang-orang yang sama, maka barangkali kita akan apa yang kita bina, yang kita bangun di bulan Ramadan akan sirna kembali dengan pergaulan kita yang tidak kita pilih dan kita pilih. Jadi tergantung juga dengan kondisi pertemanan, lingkungan yang kita pilih gitu Ustaz ya, untuk menjadikan kita mudah-mudahan nih istiqomah dari bulan Ramadan sampai dengan bulan-bulan selanjutnya Ustaz ya. Dan saya menarik tadi Ustaz ada ngebahas sedikit mengenai waktu sahur di bulan Ramadan itu spesial. Itu kenapa Ustaz kalau boleh tahu? Allah menyampaikan kepada kita, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Pada sepertiga malam, sebagian malam, fatahajjad bihi, maka hendaklah engkau bertahajud kepadanya, melaksanakan salat tahajud, nafilatan lak, sebagai ibadah lebih atau pahala sunat bagimu. Maka kalau di luar bulan Ramadan, barangkali berat badan kita untuk bangun salat tahajud. Atau ada barangkali kita bangun tetapi tidak tergerak untuk kita bertahajud. Sedangkan di bulan Ramadan kita pasti sudah dibangunkan. Tidak bangun pun di munasah atau di masjid itu pasti ada anak-anak muda yang sudah mulai membangunkan sahur-sahur segala macam. Jadi dengan tersendirinya kita sudah terbangun. Maka bangun ketika waktu sahur, mulailah dengan tahajud. Kemudian fadilah yang lainnya Allah sampaikan juga bahwa amalan di antara amalan-amalan penghuni surga, wahum fil ashari yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka itu kebanyakan beristighfar. Jadi waktu sahur itu kita manfaatkan. Selain kita makan sahur, juga kita memperbanyak beristighfar kepada Allah. Maka fadilah ini harus kita rebut. Fadilah ini jangan kita lalai. Jangan sampai kita bangun sahur tapi kita lalai dengan update status, kita lalai dengan hanya nonton YouTube dan segala macam, menunggu waktu sahur tiba atau waktu imsak tiba. Setelah makan sahur kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia. Padahal di situ ada amalan yang sangat bagus, yaitu beristighfar. Kemudian kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak tilawah Al-Quran dan lain sebagainya, seraya kita menunggu waktu imsak tiba. Dan itulah Syahdaralun pastinya di sahur nanti mungkin mulai besok sudah bisa diimplementasikan. Betul. Kita bisa beristighfar sembari juga melakukan aktivitas lain bisa juga Ustaz ya. Mungkin bisa. Bagi ibu-ibu yang cuci piring sambil istighfar gitu betul. Ya Ustaz ya. Kemudian kita salah satu bentuk sosialnya barangkali ketika sahur kita masak di rumah kita lebihkan. Karena motivasi kebanyakan kita ini adalah melebihkan atau berbagi ketika berbuka. Tapi jarang yang kita sampaikan kepada orang bahwa memberi makan waktu sahur juga itu fadilahnya sama. Jadi ada orang-orang di sekitar kita barangkali untuk sahur saja dia tidak punya menu, tidak punya makanan. Maka jangan hanya berbuka saja kita mempedulikan untuk saling berbagi, tetapi waktu sahur juga kita berupaya untuk mempersiapkan menu lebih untuk kita bagikan kepada orang yang lain. Dan juga Ustadz, ini penasaran juga mengenai bagaimana dan kenapa nih ibadah ritual harus sejalan dengan ibadah sosial.
Karena kehidupan kita bukan hanya untuk menggapai kesalehan pribadi. Karena kita makhluk sosial, jadi taat pribadi sendiri pun kalau kita tidak dibarengi dengan taat sosial, jadi barangkali kita tidak akan berhasil. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Kita mesti butuh kepada orang lain. Dan ajaran agama kita juga menuntut kita bukan hanya untuk taat pribadi, tetapi juga ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr, saling mengingatkan, ada dakwah kepada orang lain. Ini adalah bahagian-bahagian daripada kehidupan sosial kita. Dan ini juga menentukan terhadap keberhasilan kehidupan kita nantinya di yaumil akhir. Jadi bukan hanya taat kita kepada Allah, tetapi lingkungan kita barangkali kita tidak mempedulikan. Contoh kecil saja, misalnya di rumah tangga. Rumah tangga yang kita bangun, kalau kita hanya mempedulikan kepada diri kita saja, sedangkan istri dan anak tidak kita pedulikan, ini kita tidak akan selamat. Ya, kita taat sekali kepada Allah, salat setiap waktu di masjid, salat tahajud tidak pernah tinggal, kemudian ya ibadah-ibadah yang lain, namun istri dan anak kita tidak mempedulikan. Ya, ini belum kita berbicara tentang skup yang luas. Skup di rumah tangga saja, anak dan istri tidak kita pedulikan, maka ini menjadi penghalang kita mendapatkan kasih sayang Allah nantinya di yaumil akhir. Maka konon lagi kita terhadap tetangga. Dan banyak hadis yang mengabarkan kepada kita bagaimana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim zaifahu falyukrim jarahu. Barang siapa dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya, dia harus memuliakan tetangganya. Ya. Kemudian seorang muslim itu adalah yang selamat muslim lain dari lisan dan dari tangannya. Jadi kesalehan sosial ini juga harus kita jaga. Bukan hanya kita taat kepada Allah lantas kita tidak mempedulikan lingkungan kita. Kita tidak mempedulikan amar ma'ruf nahi mungkarnya, kita tidak mempedulikan. Jadi kita kepada Allah, sisi ke Allahnya kita perbaiki, hubungan sosial juga harus lebih baik. Jadi sosialnya harus kita perhatikan, lingkungan harus kita perhatikan, Ustaz, ya, yang sampai satu sama lain malah nggak kenal. Benar. Dan juga Ustadz, kalau tadi kita bahas mengenai waktu sahur yang spesial, kalau waktu berbuka ada yang spesial nggak ya Ustadz? Wah, luar biasa. Waktu berbuka, hadis yang kami sampaikan tadi, barang siapa memberi makan kepada orang yang berbuka puasa, maka pahalanya sama. Ini adalah salah satu keutamaan sebenarnya. Dan kalau kita sering mendengar orang-orang yang bercerita pulang dari umrah, atau mahasiswa-mahasiswa yang pulang dari Mesir, dari Sudan, mereka bercerita bagaimana antusiasnya masyarakat di sana menyambut berbuka puasa. Mereka bahkan berhenti di pinggir-pinggir jalan, merebut orang-orang yang lewat untuk berbuka puasa dengan menu yang dia siapkan. Namun di kita ini tidak ada barangkali. Kita lebih banyak mendapati orang yang berjualan di pinggir jalan daripada orang yang berbagi. Nah, maka sebenarnya ini harus kita raih. Ya, keutamaan ketika berbuka puasa dengan saling berbagi ini harus kita raih. Artinya walaupun sedikit kita berikan kepada orang-orang lain untuk berbuka. Dan ini adalah salah satu keutamaan yang paling utama dalam ajaran kita. Bagaimana berbagi ketika berbuka puasa, orang lain merasakan nikmat berbuka puasa, kita mendapatkan pahala, orang lain senang dengan apa yang kita berikan. Ya, jadi keutamaan berbuka puasa juga kita bisa mendapatkan bukan hanya kepada kita. Kita sudah senang ketika berbuka puasa. Dengan berbagi orang lain senang, kita juga bisa mendapatkan rahmat daripada kesenangan orang lain dengan apa yang kita berikan. Iya, berarti kesenangan orang lain juga bisa berdampak kepada diri kita sendiri, Ustaz, ya. Dan selain berbagi nih Ustaz, hal yang bisa kita lakukan dalam hal ibadah sosial ini apa lagi nih Ustaz? Ya, baik. Misalnya ini menjaga lisan, ini juga perlu. Kenapa demikian? Karena Rasul banyak sekali menggambarkan kepada kita dalam hadisnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia menjaga lisannya. Hendaklah dia berbicara yang baik, atau kalau tidak mampu hendaklah dia diam. Dalam hadis yang lain, ketika seorang pemuda minta nasihat kepada Rasul, Rasul memberikan nasihat,
wala takallama bikalamin ta'tadiru minhu ghadan. Janganlah engkau berbicara dengan pembicaraan yang menuntutmu harus minta maaf di kemudian hari. Artinya hubungan sosial yang terbina dengan sebab lisan ini perlu untuk kita jaga. Bukan hanya memberikan makan kepada orang yang membutuhkan, tetapi juga bagaimana lisan kita tetap kita jaga tidak menyinggung perasaan orang lain. Pembicaraan yang kita keluarkan bisa menghadirkan kedamaian, bukan menghadirkan perpecahan. Karena tadi bahwa seorang muslim selamat muslim yang lain dari tangannya dan dari lidahnya. Dari tangannya selamat jiwa. Dari tangannya selamat harta. Dari lisannya selamat kehormatan muslim yang lain. Maka ini adalah bentuk ibadah sosial yang perlu kita jaga. Dan dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang melarang kita untuk berghibah, melarang kita untuk mengolok-olok. Ini adalah bahagian daripada untuk menjaga hubungan sosial yang baik antar sesama. Karena memang lisan itu ya lidah tak bertulang, Ustaz, tak bertulang. Tapi sekali menyakiti hati bisa sebab lisan bisa menghancurkan. Iya. Dan juga apalagi nih Ustaz yang bisa kita lakukan barangkali dalam hal ibadah sosial? Ya, baik. Barangkali ya kepekaan sosial ini juga perlu, kemudian interaksi sosial. Bagaimana kalau mungkin selama ini ada kita jarang hadir ke masyarakat, tapi ketika bulan Ramadan tiba mungkin kita lebih banyak waktu untuk berinteraksi antar sesama. Kalau selama ini barangkali kita punya waktu sedikit, misalnya kita pergi kantor jam 8, pulang jam 5, bahkan kalau lembur sampai malam, barangkali begitu sibuknya kita. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, pemerintah pun mengatur jam kerja lebih singkat. Jadi kita lebih punya banyak waktu untuk berinteraksi antar sesama kita di lingkungan. Kemudian kita juga melihat ketika Ramadan tiba, kita termotivasi untuk beribadah di masjid. Barangkali kalau di bulan yang lain kita lebih banyak ya salat sendiri karena kesibukan kita. Tapi begitu Ramadan tiba, kita bisa melihat begitu penuhnya masjid-masjid. Bukan hanya salat malam saja, salat siang pun seperti itu, salat zuhur, salat asar. Orang-orang lebih gemar hadir ke masjid, di masjid berjumpa dengan orang-orang yang tidak pernah berjumpa selama ini. Jadi terbangun komunikasi sosial yang baik, terbangun silaturahmi kembali. Barangkali orang-orang yang selama ini kita tidak tegur sapa, tidak kita pernah berjumpa, dengan hadirnya bulan Ramadan kita hadir ke masjid, kita dipertemukan kembali, maka terjadi interaksi sosial yang baik kembali di kalangan masyarakat. Ya. Dan itu bisa membangun silaturahmi yang baik, Ustaz. Betul. Ya, jadi kebanyakan kita saat Ramadan tiba, misalnya waktu zuhur kita hadir ke masjid. Setelah salat zuhur kita ya membaca Al-Quran. Kemudian kebanyakan kita kalau tidak ada waktu, tidak ada kesibukan yang lain, kita menunggu sampai waktu asar. Nah, dan kalau di kampung-kampung kita melihat itu di peloko atau di pos-pos jaga. Ya, di kebanyakan orang ketika Ramadan tiba yang tidak punya pekerjaan tetap, barangkali mereka menghabiskan banyak waktu di balai jaga. Ya, jadi kita melihat banyak orang yang tidur siang, tidur sore di situ. Ya, sesama mereka membangun komunikasi, interaksi sosial yang baik, yang barangkali sebelumnya tidak pernah berjumpa lagi. Ya, jadi begitu Ramadan tiba, kita punya lebih banyak waktu dan punya banyak kesempatan untuk membangun komunikasi dan interaksi untuk menjalin silaturahmi kembali. Karena memang juga di setiap lembaga baik itu swasta maupun negeri di bulan Ramadan ini kalau bisa manajemennya bukan cuma di kantor, ya, tapi manajemen untuk diri kita sendiri harus kita bangun juga, Ustaz, ya. Dan saya penasaran nih Ustadz mengenai di Aceh sendiri, bagaimana menurut pandangan Ustadz dalam hal memadukan kesolehan ritual dan sosial ini di tengah masyarakat nih, Ustadz? Ya, alhamdulillah kita di Aceh kan penerapan syariat Islam. Jadi kalau barangkali kita pergi keluar Aceh, suasana Ramadan berbeda barangkali. Ya, berbedanya begini. Kalau kita di Aceh otomatis sudah ada instruksi pemerintah bahwa tidak boleh jual beli sebelum jam 4 misalnya. Buka warung mesti menunggu waktu asar baru boleh buka. Namun kalau di luar Aceh kita tidak mendapati seperti itu. Jadi suasana Ramadan dengan di luar Ramadan sama saja. Tantangan kita lebih besar. Sehingga barangkali kita sulit untuk menjaga diri. Sulit untuk mengendalikan diri. Tapi ketika di Aceh hadir suasana Ramadan di Aceh penuh syahdu,
penerapan syariat Islam mendukung kita untuk membangun atau meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, juga mendukung kita untuk meningkatkan hubungan sosial antar sesama kita. Ya, jadi alhamdulillah kelebihan kita di Aceh penerapan syariat Islamnya sehingga mendukung terwujudnya kesalehan ritual dan mendukung terwujudnya kesalehan sosial. Alhamdulillah sekali dengan adanya penerapan syariat Islam ini bisa membuat mungkin kita lebih fokus lagi dalam hal beribadah, Ustadz, ya, baik itu ritual untuk individu kita sendiri dan juga dalam hal bersosial di masyarakat. Dan tidak terasa, Ustadz, kita sudah di penghujung waktu ya. Dan untuk itu kami minta kesediaan Ustadz barangkali untuk memberikan pesan-pesan kepada Syahdaralun dan juga berupa closing statement. Silakan, Ustadz. Okay. Terima kasih. Syahdaralun, para pendengar radio dimanapun Anda berada, maka manfaatkan Ramadan kita tahun ini untuk melatih diri kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Begitu banyak nilai-nilai pahala yang terkandung di bulan Ramadan, bahkan berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka umpamanya kita masuk dalam bulan Ramadan, kita membawa tempat atau napan yang begitu banyak untuk menampung pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan. Maka oleh karenanya ketika bulan Ramadan tiba, kita memungut begitu banyak pahala, kita masukkan ke keranjang kita. Satu keranjang, dua keranjang sudah penuh dengan pahala yang kita dapatkan dengan hubungan sosial kita kepada Allah, hubungan kita dengan Allah, dengan ritual ibadah. Kemudian kita memperolehnya juga dengan hubungan sosial, pahala yang kita peroleh dari hubungan sosial. Maka begitu Ramadan tiba, bukan hanya awal Ramadan yang perlu kita perhatikan, bukan hanya bagaimana kita mempersiapkan masuknya bulan Ramadan, tetapi juga bagaimana kita mempersiapkan melepaskan diri atau keluar nantinya dari bulan Ramadan. Artinya jangan sampai pahala yang sudah kita peroleh berkeranjang-keranjang tadi, lantas kita bocorkan keranjangnya sehingga pahala itu kembali keluar dari keranjang kita ketika bulan Ramadan keluar. Dengan apa keluarnya itu pahala? Dengan apa pahala yang kita dapatkan kita itu hilang? Ya, pertama, hubungan sosial kita tidak kita jaga dengan baik. Kita saling mendendam, kita saling menggunjing, kita saling mengupat, kita saling menghasut. Sedangkan itu Rasul menyampaikan bisa memakan nilai pahala yang kita lakukan seperti api memakan kayu bakar. Maka oleh karenanya begitu banyak nilai pahala yang sudah kita kumpulkan di bulan Ramadan, marilah kita pertahankan di akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang istiqamah untuk membangun hubungan sosial dengan sesama manusia dan tetap mempertahankan hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan pastinya kita bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, Ustadz. Nanti kita keluar Ramadan bisa mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya. Dan demikian tentunya Syahdaralun Tausiah Ramadan kerjasama Radio Serambi FM dan Kemenak Kota Banda Aceh edisi hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua dan juga kedepannya pastinya harapan kita semua mampu lebih baik lagi memanfaatkan bulan Ramadan ini, bukan hanya bulan Ramadan dan juga bisa di bulan-bulan seterusnya. Dan juga terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Kusai SHI atas ilmu dan kesempatannya di sore kali ini. Sehat selalu, Ustaz, dan selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Syahdaralun, jangan kemana-mana. Sesaat lagi kita akan lanjutkan program Serambi Petang. Jadi untuk itu tetap bersama kami di 90,2 Serambi FM, Laguna Peritana.